pertama kali terjadi dan gimana tanda-tandanya, dan kemudian apa yang Bu Reni lakukan sehingga sekarang kok kelihatannya sehat nih ya. Oke, silakan Bu Reni. Oke, makasih. Pertama saya tahun 2000 ya, tahun 2000 pertama saya mengalami detak jantung cepat, kemudian keluar keringat dingin. Tapi itu pada saat saya hamil, tapi saya tidak tahu itu sakit jantung. Mungkin saya pikir itu karena anemi ataupun lambung karena kita hamil ya. Tahun 2013 itu dari tahun 2000 sampai 2013 itu sering serangan, cuman jarang. Frekuensinya juga tidak terlalu lama, paling 15 menit, setengah jam itu hilang sendiri tanpa minum obat. Kemudian tahun 2013 saya tiba-tiba juga serangan seperti itu, tapi limit waktunya udah makin meningkat, jadi 3 jam baru teratasi dengan obat. Itu pertama saya minum obat, itu Concor. Saya konsultasi dengan dokter, tapi saya juga tidak tahu bahwa itu juga penyakit jantung karena saya tidak pernah berobat dan saya tidak pernah ngecek. Tahun 2017 itu 2016 itu di kampung, pas pulang kampung ke Biren, serangan lagi itu hampir 5 jam dengan obat yang sama saya konsumsi, tapi tidak mempan dengan satu obat, saya harus double 2. Saya juga nggak ke rumah sakit karena saya teringat kalau ke rumah sakit pasti saya dirawat, karena saya menghindar untuk dirawat, itu intinya. Tapi saya tidak tahu akan sakit jantung. Kemudian tahun 2017 itu bulan 11 ya, bulan 11. Tapi 2017 itu bulan 7 saya sudah menggunakan Alpaspin. Cuman saya menggunakan Alpaspin itu, saya beli Alpaspin karena di rumah ada wifi. Kita untuk protek sendiri dari radiasi, intinya untuk radiasi. Dan selebihnya saya tidak tahu fungsinya untuk apa. Seiring waktu 2017 bulan 11 saya serangan. Itu serangan pertama di rumah sakit di tempat saya kerja. Disitulah saya di EKG. Di EKG dicek semua. Itu pas di EKG heart rate saya 230. Itu EKG-nya itu udah bunyi karena normal kita ya, heart rate normal kita 60 sampai 100, saya tapi 230. Dari 140 sampai 250 itu per menit, itu berarti punya masalah di jantung. Jadi saya hari itu terus dibawa ke ruang ICU untuk dirawat. Setelah itu saya karena perut saya gembung, saya minta tolong sama adik, minta dibawakan Alpaspin. Itu saya disuntik digoxin 1 ampul, tapi heart rate saya turun 160. Menurut instruksi dari kawan juga, dari informasi dari kawan juga dan dari dokter, digoxinnya cuma sekali disuntik, tapi saya tidak mempan dengan sekali. Akhirnya dokter menyarankan nyuntik yang 1 ampul lagi. Tapi karena perut saya gembung, saya minta dibawakan Alpaspin karena biasa saya kok perut gembung, saya senterin Alpaspin di perut saya. Jadi saya senterin Alpaspin, tapi saya tidak tahu monitor di atas kepala saya itu rupanya heart rate saya turun jadi 90. Heart rate jadi 90, saya tidak tahu karena saya nggak melihat ke belakang. Pas mau disuntik yang kedua itu sebelum masuk untuk injeksi yang kedua di goksinnya. Pas mau dimasuk di goksin, jadi ada perawat di nurse station melihat heart rate-nya kok udah 90. Jadi tanya sama kawan, udah masuk obatnya belum? Karena kebetulan pas mau disuntik ada masalah di bolus, di tempat infus harus dibersihkan dulu, ada gumpalan darah. Kemudian itu udah 90 heart rate-nya. Jadi saya juga melihat ke atas, pas saya lihat juga udah 90. Karena instruksi dokter, akhirnya mereka suntik juga. Alhamdulillahnya setelah itu turun terus sampai 60-70 mainnya. Besok pagi saya udah diperbolehkan untuk pulang. Dan seiring waktu memang perubahan yang saya rasakan setelah saya memakai Alpaspin itu, situ baru saya merasakan apa pengaruh ini ya, alat ini Alpaspin. Kemudian saya semakin saya pelajarin, saya memakainya terus. Inilah alat yang sering saya pakai. Kemudian saya sering minum Alphameta. Ini Alphameta juga saya bantu semakin saya tingkatkan dari
sehari 3 kali saya minum Alpaspin, terus saya pakai. Kemudian pas itu serangan dari 2017 ke 2019 awal jarang terjadi. Kalaupun terjadi itu nggak sampai 1 jam, nggak sampai 1 jam. Sedangkan itu saya nggak minum obat. Sebenarnya saya harus konsumsi obat Verapamil, dan saya juga udah ke Kuala Lumpur. Salah satu solusinya obat jantung saya itu saya harus ablasi karena listrik jantung saya yang bermasalah. Tapi karena saya nggak siap dengan ablasi, jadi dokter di sana juga di Kuala Lumpur mengatakan kamu tidak perlu obat, jadi solusinya cuma ablasi. Jadi kalau memang serangan baru kamu minum obat, karena setiap obat pasti ada efeknya. Di sana menyarankan seperti itu, dan saya juga siap seperti itu. 2019 awal itu pas saya lagi juga mau dinas, lagi nyetir, itu tiba-tiba serangan lagi. Karena kebiasaan saya kalau udah serangan itu saya harus bed rest, tapi saya paksakan untuk ke rumah sakit karena udah tanggung. Sampai di sana rupanya pas di tensi juga diperiksa di EKG, heart rate saya 176. Kemudian saya telepon suami untuk dibawakan obat, saya minum obat, tapi tidak ada juga pengurangan, malah heart rate-nya makin naik, hampir 200. Kemudian saya ambil inisiatif untuk pulang. Saya teringat dengan alat di rumah Alpaspin, saya punya Quantum, karena saya nggak mau dirawat. Kemudian saya dibawa pulang sama suami, itu dalam perjalanan subhanallah, sampai di rumah dipasang terus Quantum, saya senter dada saya itu dengan Alpaspin gini. Kebetulan alhamdulillah saya punya Alpaspin Galaxy, jadi di doublein sama suami. Alpaspin Galaxy ditaruh di situ juga, disenteri lagi. Subhanallah itu nggak sampai 15 menit, mungkin nggak sampai 15 menit, hitungan menit itu tiba-tiba berhenti. Dan suami itu nggak pernah berhenti, tangannya di nadi saya. Kemudian juga ada aplikasi kita juga untuk melihat heart rate-nya. Alhamdulillah heart rate saya jadi 100 langsung. Itu tiba-tiba berhenti total. Saya dengan suami sampai terkejut, kok bisa ya? Tapi alhamdulillah sampai sekarang Bu Ami, itu kalau misalnya pun serangan, kalaupun serangan, saya paling nggak sampai 15 menit, nggak sampai setengah jam, saya bawa tenang, saya berpikir positif, seperti yang diajarkan dalam komunitas FFG ini. Luar biasa, saya juga ada bergabung di komunitas ini. Di sini juga saya diajarkan kita tetap bersyukur, berpikir positif, jangan jadikan suatu masalah itu sebagai beban. Karena kata dokter, saya tidak boleh stres, tapi saya merasa saya setiap serangan bukan pada saat stres, tapi pada saat saya happy. Maka saya kalau dibilang nggak boleh stres, saya memang bukan pada saat stres saya serangan. Tiba-tiba kadang-kadang lagi makan tiba-tiba serangan, kadang-kadang lagi dengan anak-anak tiba-tiba serangan. Itu aja Bu Ami. Tapi alhamdulillah frekuensinya sekarang saya nggak minum obat. Saya nggak minum obat kecuali itu aja. Dahsyat banget Bu Reni.